Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi dengan Bu Sekar hari ini di perkuliahan Pakem Sains untuk yang pertemuan kelima. Ya, masih semangat ya hari ini walaupun kita masih dalam era pandemi. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa tetap semangat untuk menimba ilmu, begitu ya. Di pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas mengenai lesson design ya. Jadi harapannya rekan-rekan mahasiswa nanti setelah menyimak dan mengikuti video pembelajaran kali ini, diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengetahui apa sih lesson design itu, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam lesson design, dan bagaimanakah sih cara menyusun lesson design yang baik, dan akhirnya nanti mahasiswa bisa menyusun lesson design dengan baik, begitu ya. Kita lanjut saja. Untuk pengertian, sebenarnya istilah lesson design ini banyak kita jumpai ketika dalam kegiatan lesson study ya. Istilah ini awal mulanya itu berasal dari Jepang. Jadi di Jepang itu banyak sekali dalam perencanaan pembelajaran itu tidak menggunakan RPP. Kalau di Indonesia kan banyaknya RPP, tapi di sana lebih ke arah lesson design ya itu. Jadi awal mula lesson design itu dari mana? Awal mula lesson design itu diadopsi dari Jepang dan itu banyak digunakan dalam kegiatan lesson study ya. Bu Sekar coba memasukkan karena ini memang menurut Bu Sekar ini baik, jadi coba saya masukkan untuk di dalam mata kuliah Pakem. Karena apa? Selain itu lesson design ini bisa aja bentuk lain dari RPP. RPP kita bisa RPP yang dulunya banyak sekali, beberapa halaman, beberapa lembar, itu kita bisa ringkas dalam satu halaman saja berupa lesson design itu ya. Jadi kalau menurut Bu Sekar ini adalah bentuk lain dari RPP ya, dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebenarnya apa lesson design itu? Ya, lesson design itu adalah gambaran langkah guru dalam melakukan kegiatan, tujuannya untuk membuat siswa yang awalnya siswa itu tidak bisa menjadi bisa, kemudian awalnya siswa itu tidak suka menjadi suka tentang pembelajaran tersebut, awalnya siswa tidak mampu menjadi mampu, dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi intinya adalah di situ adalah gambaran langkah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang tujuannya ingin membuat siswa itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maaf ya, yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian yang tidak suka menjadi suka, yang awalnya tidak mampu menjadi mampu, yang awalnya tidak senang menjadi senang. Jadi itu ya, tidak hanya bisa saja, tapi harapannya juga siswa itu senang dalam belajar. Selanjutnya adalah tujuan dalam penyusunan lesson design itu apa sih? Nah, tujuan dalam penyusunan lesson design itu yang pertama adalah membantu kita dalam perencanaan pembelajaran ya. Jadi di lesson design ini adalah nantinya berisi tentang perencanaan pembelajaran kita. Jadi kita sebelum melakukan proses pembelajaran sudah tentunya kita membuat rencana kan. Lah, rencana itu baiknya dituliskan ya. Dituliskan. Kalau kita menuliskannya bisa dalam beberapa bentuk. Nah, yang kita bahas kali ini adalah lesson design. Jadi perencanaan pembelajaran itu nanti kita akan tuliskan dalam lesson design. Tujuan yang kedua itu penyusunan lesson design ini sebagai gambaran umum proses pembelajaran yang secara ringkas ya. Selama ini kita tahu bahwa RPP itu kan biasanya berlembar-lembar banyak atau nah, itu kita coba mengubah atau mengemas RPP tersebut dalam sebuah halaman saja ya, dalam sebuah halaman saja. Jadi nanti lesson design itu hanya dalam satu halaman dan itu sudah menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara ringkas ya, cuma satu halaman. Kemudian yang selanjutnya adalah
Tujuannya membantu kita nanti ketika mau mengembangkan itu menjadi RPP ya. Karena biasanya guru itu kan terkait dengan administrasi sih ya. Kalau aturannya memang untuk membuat RPP ya baiknya buat RPP. Tapi lesson design ini dengan adanya lesson design ini akan membantu guru dalam menyusun RPP begitu. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat adalah sebagai pedoman guru dan siswa. Jadi ketika guru dan siswa melihat lesson design ini, jadi sudah langsung tahu, nanti kegiatan pembelajarannya itu di awal gini, di tengah gini, di akhir seperti ini. Jadi lesson design ini yang berupa 1 halaman saja itu bisa digunakan sebagai pedoman guru dan siswa. Gitu. Selanjutnya ini mungkin gambaran banyak sih contoh lesson design, tapi ini saya ambilkan 1 gambaran lesson design yang menurut saya paling mudah dan sudah mencakup semuanya. Nah, ini adalah gambaran dari lesson design dan di situ sudah tercantum beberapa komponen dari lesson design. Kalau dilihat di sini ada judul lesson design, kemudian ada materi, cara, assessment ini apa, kemudian ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, di sini ada tujuan, kemudian di sini ada gambar. Kenapa sih harus ada gambar seperti ini, kemudian ada garis seperti ini ya? Inilah ciri khas dari lesson design. Jadi ini adalah nanti kita akan mengembangkan sebuah perencanaan pembelajaran tapi hanya dalam 1 halaman seperti ini saja. Gitu ya. Sebelum itu kita harus mengenal komponen-komponen dari lesson design yang Bu Sekar tuliskan di sini itu sebenarnya apa saja sih? Gitu. Nah, yang pertama tadi bagian paling atas kan judul lesson design ya. Nah, judul lesson design ini nantinya ditulis sesuai dengan konsep, tapi biasanya di dalam lesson design itu ada tambahan kata ajakan ya. Ada kata ajakan supaya lebih menarik tujuannya ya. Supaya lebih menarik siswa jadi tidak membosankan dan lebih apa sih itu ya. Ketika kan tadi sebagai pedoman guru dan siswa. Jadi lesson design ini boleh dilihat oleh siswa ya. Jadi apa sih itu? Nanti jadi siswa tahu. Dan ini akan membuat lebih menarik. Nah, ini judul lesson design disusun dengan menarik dan tidak formal. Jadi biasanya tidak formal. Boleh nggak masalah. Gitu ya. Contohnya misalnya, ayo belajar fungsi batang. Atau misalnya, yuk cari tahu macam tulang daun. Atau mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa punya kalimat atau kata yang lebih kreatif dan lebih menarik dari contoh tersebut. Kemudian selanjutnya tadi bagian sebelah kanan ya kan, masih ingat ya tadi bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada materi, kemudian ada cara, ada assessment. Nah, di bagian materi itu ya juga diisi sesuai dengan konsep yang akan dipelajari. Misalkan tadi saya berikan contoh ayo mempelajari fungsi batang. Berarti materinya adalah mengenai fungsi batang. Misalnya seperti itu. Kemudian cara ini metode atau model pembelajaran yang digunakan. Misalkan guru itu mempunyai rencana ingin mengetahui fungsi batang. Fungsi batang kan membawa air dari akar menuju ke daun kan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mungkin untuk mempelajari fungsi batang ini guru ingin menggunakan metode eksperimen misalnya dengan praktikum ya kan. Nah, dituliskan saja di situ. Jadi model atau metodenya bisa menggunakan eksperimen atau praktikum gitu ya. Kemudian selain setelah caranya kemudian asesmennya ya. Assessment ini adalah penilaian untuk siswa ya. Penilaiannya nanti dituliskan di situ jenis instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan. Misalnya tujuannya adalah siswa mengetahui fungsi batang melalui kegiatan praktikum. Jadi mungkin nanti jenis instrumennya mungkin bisa lembar observasi saat praktikum bisa, atau ditambah dengan laporan praktikum bisa begitu ya. Jadi itu macam-macam assessmentnya, mungkin boleh lebih dari satu boleh ya. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran. Nah, di tengah tadi itu ada langkah pembelajaran ya kan yang dibagi menjadi 3 kolom ya kan, tadi dibagi menjadi 3 kolom, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, ini
dari 3 kolom ini itu dibedakan. Yang pertama adalah kegiatan awal. Di kegiatan awal itu isinya adalah motivasi dan persepsi ya. Jadi guru berusaha memunculkan motivasi apa nanti yang akan digunakan, cara memotivasi siswa, kemudian persepsi apa yang akan digunakan. Ya mungkin dikaitkan dengan materi sebelumnya ya, materi sebelumnya sebelum membahas tentang fungsi batang, mungkin materi yang sebelumnya adalah membahas fungsi akar atau apa. Jadi ada kaitannya ya di situ. Diletakkan di kegiatan awal itu untuk motivasi siswa dan persepsi. Nah, ini penting di kegiatan awal ini penting karena di awal ini kegiatan di mana kita berusaha menarik motivasi siswa, bisa menarik keingintahuan siswa juga bisa ya. Jadi di kegiatan awal ini penting. Kemudian kegiatan inti ini adalah kegiatan isinya adalah kegiatan siswa. Diharapkan nanti kegiatan siswa itu dilakukan secara aktif, kemudian kreatif dan menyenangkan ya, sesuai dengan prinsip pakem gitu ya. Kemudian harapannya adalah di kegiatan inti itu siswa melakukan suatu kegiatan ya. Jadi tidak guru menjelaskan saja, tapi di situ siswa seperti tadi metode atau caranya misalnya adalah praktikum. Berarti nanti dalam kegiatan inti di situ siswa melakukan kegiatan praktikum. Misalnya setelah melakukan praktikum dia membuat laporan juga nanti tertuliskan bagaimana sih format dari laporan tersebut. Bisa dituliskan di dalam lesson design ini. Kemudian yang bagian langkah pembelajaran yang terakhir yaitu adalah kegiatan akhir. Di sini isinya adalah konfirmasi dan tugas menantang. Ya, konfirmasi pembelajaran nanti akan dilakukan seperti apa? Dilakukan oleh guru tentunya dengan menyimpulkan bersama atau dengan penyampaian hasil praktikum, laporan, dan diberikan biasanya diberi tambahan tugas menantang ya. Tugas menantang ini tujuannya untuk mengetahui juga sebatas mana sih pemahaman siswa. Ketika dia sudah paham fungsi batang, mungkin akan diberikan apa sih konsep lain yang masih ada kaitannya. Misalnya seperti ini, fungsi batang itu kan tadi membawa air dari akar ke batang misalnya gitu ya, ke daun, dari akar ke daun. Nah misalnya itu kan air, ketika dalam praktikum itu diganti misalnya cairannya itu berupa minyak. Itu kan jadi sebuah tugas menantang bagi siswa-siswa, harus berpikir gimana ya kalau minyak, apakah minyak itu bisa terangkut oleh batang ya kan, bisa dibawa oleh batang tidak. Nah itu salah satu contoh dari tugas menantang gitu ya. Selanjutnya adalah ada tadi sebelah kanan sendiri ada tujuan pembelajaran atau goal. Ya, ini dituliskan saja nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa. Misalnya tadi siswa mampu memahami fungsi dari batang melalui kegiatan eksperimen atau melalui kegiatan praktikum, bisa dituliskan di sana ya. Kemudian tadi kan melihat ada garis ya, garis naik turun. Nah, itu garis fluktuatif ya. Itu menggambarkan naik turunnya proses pembelajaran. Jadi di dalam lesson design itu garisnya biasanya tidak dibuat naik terus, karena memang kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak selamanya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan naik terus, pasti ada naik turunnya proses pembelajaran ya kan. Kadang benar siswa aktif, kadang gurunya yang lebih aktif gitu, jadi menggambarkan proses naik turunnya proses pembelajaran ya. Jadi makanya di sini disebut sama adalah garis fluktuatif, naik turun dari proses pembelajaran itu. Kemudian di bagian kiri bawah tadi itu ada icon ya toh, seperti emoticon itu yang sedih. Nah, ini bad emoticon ya. Ini adalah simbol kondisi di mana siswa sebelum proses pembelajaran. Tadi kan masih ingat bahwa lesson design itu adalah gambaran langkah dari seorang guru untuk membuat siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak suka menjadi suka. Nah, maka bad emoticon ini diletakkan di bagian kiri bawah ya. Dari misalnya tidak tahu mau pakai emoticon yang seperti apa, silahkan. Dan ini sesuai kreasi masing-masing guru nanti ya. Ada bad emoticon dan ada nice emoticon. Nice emoticon ada di bagian kanan paling atas. Jadi
Ini menunjukkan atau sebagai simbol saja kondisi siswa setelah mengalami proses pelajaran. Dia misalnya jadi tahu, jadi bisa, jadi mampu, jadi senang, seperti itu. Ya, itu. Kemudian ini Bu Sekar berikan contoh, contoh dari lesson design. Ini salah satu contoh. Lesson design bisa dibuat ditulis tangan boleh, digambar menggunakan PPT boleh, digambar menggunakan Corel boleh, silahkan sesuai kemampuan rekan-rekan mahasiswa ya, begitu. Nah, di sini tadi masih ingat ya, ada judul. Bagian paling atas ini adalah judul dari lesson design. Di sini tuliskan mari belajar sumber energi. Ya, jadi ini materinya apa di sini? M-nya sumber energi, C-nya ini adalah cara. Tadi caranya adalah group investigation. Kemudian A-nya ini apa? Assessment. Assessmentnya nanti dia mau pakai apa? Oh, mau tes tertulis dan laporan hasil percobaan ya. Kemudian di sini ada 3 kolom ya kan? Ada 3 kolom yang kegiatan awal, inti, sama kegiatan penutup. Tapi di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan di dalam lesson design itu tidak formal. Jadi kita boleh di kegiatan awal kita ganti sebagai ayo berpikir. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan itu kita diminta untuk berpikir dulu. Di sini kan ada motivasi dan ada persepsi. Nah, di sini misalnya di sini guru menuliskan ada video dan ada gambar. Berarti nanti guru akan menggunakan video dan gambar dan kemudian guru akan melakukan persepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi di atas ini di bagian atas garis fluktuatif ini itu adalah kegiatan guru ya. Jadi di bagian atas ini kegiatan yang ada di atas garis fluktuatif ini adalah kegiatan guru. Jadi ini kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh guru kepada siswa. Nah, di bawah sini kok ada jawabannya, Bu? Iya, di bawah ini adalah kemungkinan jawaban yang akan disampaikan oleh siswa. Jadi misalkan guru bertanya apa, jadi nanti kemungkinan jawaban yang disampaikan oleh siswa seperti apa bisa dituliskan di bawah sini. Ini kemungkinan. Jadi ini adalah kegiatan dari siswa. Kemudian yang kedua kan kegiatan inti atau tadi bisa aja dituliskan ayo lakukan atau mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa punya kreasi yang lain ya tentang apa ini judul di kegiatan intinya. Kalau di sini ayo lakukan. Kemudian ditulis singkat saja, misalnya membentuk kelompok gitu boleh. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan, membentuk kelompok, misalkan guru membagi alat dan bahan, misalnya gitu. Kemudian membimbing dan mengawasi siswa dalam percobaan. Nah, kemudian itu kan kegiatan guru, kemudian kegiatan siswanya ngapain? Oh, siswanya melakukan percobaan dan membuat laporan hasil percobaan. Contoh laporannya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Bisa dituliskan di sini ya. Kemudian setelah itu nanti ada mempresentasikan hasil percobaan. Ini kegiatan siswa. Nah, di akhir ini adalah tadi kegiatan penutup, isinya adalah konfirmasi dan tugas menantang. Di sini bisa dituliskan ini contohnya adalah ayo simpulkan misalkan. Kemudian melakukan konfirmasi, guru mengajak siswa melakukan konfirmasi dengan menyimpulkan bersama mungkin. Nah, kemudian guru di sini memberikan tugas menantang. Ini misalnya bagaimana hasil kita memanfaatkan energi panas matahari. Nah, ini kan kita tadi hanya bahas sumber energi, terus di sini tugas menantangnya bagaimana cara kita memanfaatkan energi panas matahari. Ini contoh ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tujuan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai begitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada bad emoticon dan ada nice emoticon. Ini digambarkan bahwa siswa masih belum tahu apa sih sumber energi itu dengan dia masih cemberut dan tanda tanya besar ya. Ini dia masih belum tahu apa sih sumber energi itu. Kemudian setelah dia melakukan proses pembelajaran dengan naik turunnya proses pembelajaran ini, akhirnya tujuan ini tercapai. Tujuan pembelajaran ini tercapai dengan emoticon yang dia akhirnya digambarkan dengan lampu yang ting ting kayak gitu ya. Jadi lebih ke dia simbol bahwa siswa ini akhirnya sudah paham dan sudah tidak bertanya-tanya begitu. Jadi ini contoh dari lesson design. Nanti lesson design ini bisa dikembangkan dengan
macam-macam ya, maksudnya gini, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan Coreldo, bisa menggunakan Word juga bisa, Anda mau menuliskan dengan tulisan tangan juga bisa, gitu ya. Oh, sudah selesai. Jadi mungkin itu yang Bu Sekar jelaskan mengenai lesson design. Harapannya setelah ini nanti tagihannya adalah mahasiswa bisa menyusun lesson design dengan baik sesuai dengan materi masing-masing ya. Jadi nanti setelah rekan-rekan mahasiswa menyimak video ini, silahkan rekan-rekan mahasiswa nanti cek ulang kesusunan terkait dengan assignment atau penugasan terkait dengan lesson design ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk bisa berikan like atau komen atau subscribe gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.